Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin membuat suatu pembahasan on MIPA. Ya, ini mungkin channelnya bukan channel matematika saja. Mungkin saya banyak membuat video editing nanti, seperti vlog dan lain-lain seperti itulah. Maaf ya, saya masih menggunakan eh, karena saya belum membeli papan tulis gitu. Dan juga maaf tulisan saya jelek. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmu. Jikalau Jikalau kalian mendapatkan ilmu dari channel saya atau mendapatkan hal yang bermanfaat, mohon ya, saya memohon pada kalian untuk meletakkan subscribe di channel saya. Dan jangan lupa jika ada yang ingin bertanya, tanyakan aja langsung di kolom komentar ya. Terima kasih. Mungkin kita langsung saja mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa baca doa. Soal nomor 1, diketahui A-nya subset bilangan real. Jika suprimum A itu A-nya tidak kosong ya. Suprimum A-nya sama dengan infimum A, maka himpunan A adalah, dari sini kita peroleh bahwa jelas bahwa A itu himpunan yang bernilai tunggal. Kenapa bukan fungsi? Ya, karena A itu belum tentu fungsi gitu. Bisa saja interval, bisa saja titik gitu. Tapi dia itu bernilai tunggal gitu. Jika limit X menuju C dari A0 tambah A1X kurang C sampai AN X kurang C pangkat N dibagi dengan X kurang C pangkat N itu sama dengan 0. Yang ditanya A0 sampai AN itu berapa gitu. Nah, dari sini kita sederhanain dulu lah bentuknya. X kurang C itu kita misalkan dengan Y. Maka X kan menuju C tuh. Jadi X kurang C menuju 0 atau Y-nya menuju 0. Nah, dari sini kan sudah sederhana. Maka kita ganti aja lagi limit X menuju C, limit Y menuju C ya. A0 tambah A1Y sampai AN Y pangkat N per Y pangkat N dong. Sama dengan 0. Lalu kita masukin nilai Y-nya menuju 0. Maka kita peroleh A0 per 0 sama dengan 0. Itu N-nya kan bilangan asli. Maka supaya limitnya ada, maka mestilah A0-nya sama dengan 0. Lalu langkah selanjutnya, kita substitusikan nilai A0 tadi sama dengan 0. Limit X, Y menuju 0. Kok sama dengan? Itu 0 ya. 0 tambah A1 Y tambah sampai AN Y pangkat N. Dibagi dengan Y pangkat N. Ini limitnya sama dengan 0 ya. Tetap sama dengan 0. Ya, kita bagi sama-sama dibagi dengan Y. Maka yang Y yang pangkat N jadi N kurang 1 gitu. Lalu kita masukin lagi nilainya Y-nya sama dengan 0, maka kita peroleh nilai limitnya A1 per 0 sama dengan 0. Maka mestilah A1-nya sama dengan 0. Dari sini, kita substitusikan terus A1-nya sama dengan 0 sampai akhirnya sampai akhirnya kalian tahu sendiri. 0 sampai A1 sampai 0Y pangkat N kurang 1 sampai AN Y pangkat N. Dibagi dengan Y pangkat N. Sama dengan 0. Kita masukin nilai Y-nya sama dengan 0, limitnya kan. Maka kita peroleh AN per 1. Ya, sama kan itu habis tuh. Nah, maka kita peroleh nilai AN-nya sama dengan 0 juga. Maka kita peroleh nilai AN-nya sama dengan 0 juga. Karena dari awal itu A0 sama dengan 0 sampai AN-nya sama dengan 0, maka A0 sampai AN kalau dijumlahkan ya sama dengan 0 tambah sampai 0. Ya, 0 juga hasilnya. Ini bisa dilihat lagi.
Yang nomor 3. Nomor 3 ini kita disuruh mencari nilai sigma 1 sampai T hingga dari 1 per N kuadrat. Itu jelas hasilnya pasti Pi kuadrat per 6 bagi yang sudah tahu. Tapi kalau kita pengen buktikan, karena ini kan real analysis nih, jadi kita bisa membuktikannya dengan Parseval. Kok Parseval sih? Parseval di deret Fourier namanya. Di deret Fourier. Ini saya belajar dulu dengan rumusnya A0, 2A0 ya, 2A0 kuadrat ditambah sigma AN kuadrat tambah mutlak BN kuadrat. Itu maksudnya tuh ya nantilah 1 per Pi dari min Pi sampai Pi ya, dari F kuadrat X dx. Ini N-nya dari 1 sampai T dengan A0 sama dengan min Pi sampai Pi 1 per 2 Pi ya, 1 per 2 Pi kali integral Fx dx, dan AN-nya 1 min Pi sampai Pi juga Fx, tapi cos, ada kali pengalinya dengan cos Nx dx dibagi dengan Pi. Bedanya dengan A0, kalau A0 itu 1 per 2 Pi. Langsung Bn. Bn-nya sama dengan Fx sin Nx. Itu pengalinya sin. Sin dx dibagi dengan Pi. Nah, kalau sudah kita dapat rumus semuanya, maka kita aplikasikan. Nah, aplikasikan dengan Fx-nya sama dengan X. Kenapa nggak yang lain? Untuk saat ini saya kurang tahu. Tapi, kenapa dengan, misalkan saya menggunakan saya menggunakan X kuadrat, maka yang saya peroleh nanti deret yang lain, bukan deret 1 per N kuadrat gitu. Dan Fx itu kan ganjil tuh. Maka yang berlaku kayak gini, F min X sama dengan min Fx gitu. Maka ada suatu teorema misalkan integral dari integral Gx dari min A sampai A, kalau dia itu ganjil gitu. Kalau jika G-nya itu ganjil. Dari rumus yang kayak gini, maka kita bisa memperoleh nilai A0 ya. Nilai A0 langsung. Nilai A0 kan dari, ya, pokoknya nilai A0-nya sama dengan 0. Karena itu fungsi ganjil gitu. AN cos A0 AN-nya juga 0 karena Fx kan ganjil tuh. Fx ganjil. Dan cos Nx genap. Kalau fungsi ganjil dikali dengan fungsi genap, maka memperoleh fungsi ganjil. Nah, Bn-nya. Kalau Bn-nya ada karena sin X itu fungsi ganjil. Ganjil kali ganjil itu genap. Maka kita bisa mencari nilai Bn-nya. Karena nggak mungkin kan Bn-nya juga 0. Maka X sin Nx dx 1 per Pi sama dengan, ya saya menggunakan Wolfram alpha saja, saya malas lama-lama, saya memperoleh ya seperti ini. Min 2 kali min 1 pangkat N per N. Ya, kayak gitu aja. Nggak usah, mungkin nggak susah, kalian bisa cari sendiri. Langsung kita lanjut, kita mencari yang satu lagi tuh. Bentar. Kan ada satu lagi tuh yang di ruas kanan, yaitu yang integral min Pi sampai Pi 1 per Pi F kuadrat X dx. Ini saya juga menggunakan Wolfram. Sebenarnya mudah-mudah aja sih. Dari sini kita akan memperoleh nilai A0, AN, BN. Maka kita bisa menggunakan rumus Parseval di deret Fourier itu, yaitu 2A0, ya gitu dah. Kalian bisa baca sendiri dah. AN yang dikuadratin tambah BN
yang dikuadratin. Itu sama dengan 1 per pi integral min pi sampai pi f kuadrat x dx. A0 kan 0, AN 0. Berarti tinggal sigma BN kuadrat. BN ini kan apa tadi itu? Min 2 kali min 1 pangkat N per N. Yang dikuadratin itu sama dengan 2 per 3 pi kuadrat. Nah, ini kita peroleh N 1 sampai T hingga 4 per N kuadrat sama dengan 2 per 3 pi kuadrat. Sama-sama kita bagi dengan 4, maka kita peroleh nilai hasilnya sigma tersebut adalah pi kuadrat per 6. Ya, mungkin kalian bisa lihat lagi seperti ini. Nah, kita masuk ke nomor 4. Diketahui fungsi f dari interval minus 5 sampai 4 menuju real. Continue. Jika ada himpunan E ya, yaitu X elemen dari interval tersebut min 5,4 tertutup, fx-nya sama dengan X. Nah, maka yang ditanya klosur dari E adalah apa gitu. Sebelumnya ini kita ilustrasikan dulu lah. Bagaimana aja sih kemungkinan grafiknya gitu. Ini 5, itu 4. Ini garis Y sama dengan fx, atau fx-nya sama dengan x. Bisa jadi kemungkinan grafiknya kayak gini. Naik, ya turun lagi, naik. Ya gitu dah. Jadi yang memenuhi itu ada, kalau dari gambar ini misalkan ini E1, ini E2, itu E3. Jadi E sama dengan E1, E2, E3. Itu kan bentuknya interval, walaupun titik pun itu bisa dibentuk dalam interval kan. Interval tutup gitu. Karena dia continue gitu kan. Maka EI itu berbentuk AI, BI untuk setiap I. Kalau closure dari himpunan tutup, maka nilai closure itu adalah himpunan itu tersebut gitu. Maka ya, jadi karena semua himpunan E itu adalah himpunan tutup, maka closure dari E sama dengan E itu sendiri. Ya, seperti itulah. Closure itu apa sih? Kalau orang belum tahu, ya mungkin bisa dibaca sendirilah materi tentang closure sets. Ya, gitu dah. Bisa cari sendiri. Ini membuktikan bahwa nggak minus 5,4 hasilnya. Itu aja. Itulah tadi, semoga bermanfaat. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa di-subscribe ya, karena bisa sangat saya hargai gitu untuk membuat video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.